Kata bin Yasar, celaka engkau, pergilah engkau dari sini. Perempuan itu terus merayu sampai Atta bin Yasar menangis terisak-isak. Akhirnya perempuan itu melihat tangisan Atta bin Yasar, dia pun menangis jadinya. Karena kerasnya tangisan mereka berdua, datang rombongan. Melihat orang menangis, nggak bertanya, malah nangis lagi. Nah, tuh hebatnya tuh. Atta bin Yasar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Kembali kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Qisasul Aulia karya Muhammad Sabit. Kali ini kita masuk ke bab ke-7, yaitu kisah tentang wara para kekasih Allah. Yang pertama dalam bab ini adalah Malik bin Sa'labah al-Ansari. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak pernah aku menemukan seorang pemuda yang lebih kaya daripada Malik bin Sa'labah al-Ansari ini. Jadi dia memang seorang pemuda pengusaha kaya. Jadi sewaktu dia mendengar Rasulullah membaca surat Al-Quran, yaitu surat At-Taubah ayat ke-34. Arti ayat ini adalah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, kemudian tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Ini ayat yang didengar oleh Malik bin Sa'labah al-Ansari mengenai orang yang suka nyimpan-nyimpan emas, nyimpan-nyimpan perak. Ya, digunakannya hanya untuk kekayaan pribadi dia. Dia tidak memanfaatkan hartanya itu untuk kebaikan. Maka kata Rasulullah melalui ayat ini, berikan kabar gembira. Ini seolah-olah ejekan lah. Kasih dia kabar gembira bahwa mereka akan disiksa dengan pedih. Begitu dia mendengar ayat ini, Malik bin Sa'labah al-Ansari ini pingsan. Saking dia takutnya mendengar ayat ini. Nah, begitu dia udah sadar, dia ngomong ke Rasulullah. Apa katanya? Ya Rasulullah, apakah ayat ini untuk orang yang menimbun emas dan perak? Ini nimbun nih, banyak emas dan peraknya, tapi dia tidak gunakan di jalan kebaikan. Kata Rasulullah, betul Malik, ini untuk orang yang menimbun emas dan perak. Maka kata Malik bin Sa'labah al-Ansari, demi Allah yang mengutusmu ya Rasulullah dengan segala kebenaran, sungguh pada sore hari ini Malik bin Sa'labah al-Ansari tidak akan memiliki emas dan perak sedikit pun. Jadi hari itu juga disedekahkannya semua emas dan peraknya. Nah, sampai kata para sahabat, itu menjelang sore itu sudah habis semua hartanya. Sudah tidak ada lagi harta dia. Semua disedekahkannya. Nah, inilah pengaruh Al-Quran kepada orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga dia begitu terkejutnya mendengarkan firman ini, kemudian dia mensedekahkan hartanya. Nah, jadi ini pelajaran banget ya buat kita. Jangan nyimpan-nyimpan harta kalau kita tidak menggunakannya di jalan Allah. Karena apa? Yang akan abadi itu adalah harta yang kita sedekahkan. Ini kadang kita saya melihat ada tayangan entah pangeran mana itu sampai emas batangannya banyak, punya jet pribadi. Semua nggak akan kita bawa mati. Yang akan kita bawa mati adalah apa yang kita sedekahkan. Nah, makanya ketika
mayat kalau dia pengen minta kembali ke dunia, permintaannya apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Kembalikan aku ke dunia sebentar aja ya Allah, aku akan bersedekah. Nah, ini nanti jadi penyesalan. Kuatlah kita mencari, nah, bekerjalah kita, tetapi kita niatkan bagaimana hasilnya itu bisa bermanfaat untuk orang lain, bukan hanya untuk diri kita dan keluarga kita saja. Ini baru berkah insya Allah. Kemudian yang kedua, Abu Ishaq al-Jiniani. Nah, Abu Ishaq al-Jiniani ini orang mengenalnya dia adalah seorang anak orang kaya, dan dia ini anak dari pejabat kepala perpajakan di Afrika kala itu, di tahun 369 Hijriahan lah. Dan ayahnya ini menjadi menteri pada dinasti Aghlabiyah di Tunisia. Kemudian dalam riwayat disebutkan ayahnya punya banyak harta, punya tanah, dan Abu Ishaq al-Jiniani ini tumbuh menjadi anak orang kaya yang berkecukupan lah, bergelimang kehormatan, harta, pokoknya kekayaannya berlimpah. Sampai dalam riwayat disebutkan untuk pembantunya saja itu sampai untuk Abu Ishaq al-Jiniani aja, satu Abu al-Jiniani itu pembantunya sampai 15 orang dalam riwayat ini. Ya, kalau kita melihat sekarang orang kaya pembantunya banyak, ya memang ini sudah pernah terjadi di masa lalu juga, ada orang kaya yang sama pelayanannya juga banyak. Tapi begitu dia tumbuh dewasa, semakin dia mengenal agama, semakin dia ingin menjauh dari segala gelimang hartanya itu. Semakin dia tahu agama, semakin takut dia. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari segala kemewahan yang dia miliki. Akhirnya apa? Dia bekerja keras dengan tangannya sendiri di tempat orang yang tidak mengenalnya. Dan dia ini betul-betul sangat teliti sekali untuk mencari pekerjaan yang halal yang untuk dia makan. Nah, jadi dia kayaknya nih meragukan apa yang sudah didapatkan ayahnya. Dia ragu. Akhirnya dia makin mengenal agama, makin banyak rasa takut. Kemudian dia bekerja dengan tangannya sendiri untuk mencari hal yang halal. Bahkan dia pun ikut mengembala sapi orang. Bayangin anak orang kaya lepasin kemewahannya karena Allah. Jadi keimanan orang-orang pada masa lalu itu sungguh luar biasa. Ini mungkin kita aja nggak sanggup dengarnya kan. Ada orang kaya melepaskan diri dari kekayaan itu, kayaknya untuk sekarang ini belum pernah kita mendengarnya. Jadi dia disuruh oleh majikannya, wahai Abu Ishaq, ini kapak, kamu tebang pohon itu. Apa jawaban Abu Ishaq al-Jiniani? Maaf Tuan, itu bukan pohonmu, itu adalah milik orang lain. Kata Tuan ini, kau hanya bekerja mendengar dan taat akan perintahku. Kata Abu Ishaq al-Jiniani, maaf Tuan, aku bekerja untuk takut kepada Allah, bukan takut kepadamu. Kalau memang punyamu, akan aku kerjakan. Tapi ini kan tidak punyamu. Ini punya orang lain. Aku bekerja bukan untuk menaatimu Tuhan, tapi aku ingin menaati Allah. Dalam hal ini, aku tidak mau. Akhirnya dia letakkan kapaknya, dia tinggalkan majikannya. Majikannya mengejarnya. Udahlah, kalau kau memang mau keluar, ini duit yang sudah kau hasilkan dari pekerjaanmu. Kata Abu Ishaq al-Jiniani, maaf Tuhan, sedangkan untuk itu aja kau tidak hati-hati. Aku takut kau gaji aku dari mana ini. Aku nggak mau. Khawatir aku melihat keadaan dirimu. Saking dia takutnya, dia tidak mau menerima gaji yang sudah dia bekerja dengan majikannya tersebut, karena dia anggap majikannya tidak berhati-hati dalam mencari rezeki. Nah, ini kan sangat sulit sekali ya. Orang bekerja justru malah mau gaji dari mana aja, penting hak aku keluarkan gitu. Mana ada kita ibaratnya nanyain, oh ini dari mana nih Pak, Bapak gaji saya, aduh bisa bahaya kita. Ini untuk hal-hal yang diketahui. Misalnya nih di kantor nih, gaji pegawai negeri halal. Terus pimpinannya nyuruh nih, misalnya markup, anggaran, apa anggaran, dia nggak mau. Nah itu sama nih dengan Abu Ishaq al-Jiniani.
Cuman kayaknya nih nggak ada yang kayak gini, daripada kehilangan jadi pekerjaan gitu, ya udahlah, gimana lagi kita kerja namanya. Nah, sering seperti itu. Padahal kalau kita berani nih, Allah udah siapkan kok pengganti. Bumi Allah ini luas, jangan khawatir, jangan khawatir. Jadi jangan gara-gara mencari ridho manusia, kita akhirnya dimurkai oleh Allah. Itu yang harus kita jaga betul. Jangan gara-gara takut diberhentikan kerja, orang kerja payah sekarang di tengah pandemi ini, betul. Tapi disitulah Allah ingin melihat kekuatan iman kita sebagai hamba. Kemudian yang berikutnya itu adalah Atta bin Yasar. Atta bin Yasar ini dia pernah berangkat haji bersama saudaranya. Waktu dia berangkat itu singgah di daerah Abwa. Abwa ini tempat ibunda Rasulullah wafat. Dia mau menuju Mekah ini. Nah, yang rombongan ada perlu keluar, tinggallah Atta bin Yasar sendirian di tenda itu. Dia mereka buat tenda tuh. Kalau masa lalu kan orang berangkat haji gitu ya, buat tenda sendirilah, penginapan nggak ada. Jadi waktu dia sendirian di sana, rupanya sedari awal kedatangannya ada seorang perempuan dusun di situ yang selalu memperhatikannya sampai dia tertarik kepada Atta bin Yasar. Dia masuk ke tenda itu. Begitu dia masuk ke tenda, rupanya Atta bin Yasar sedang sholat sunat. Atta bin Yasar merasa karena ada seseorang menunggunya, dia percepat sholatnya. Mana tahu orang ada keperluan. Nah, selesai itu, Atta bin Yasar duduk. Ditanya Atta bin Yasar, ada perlu apa ya? Kata perempuan ini, aku sedari tadi melihat dirimu. Betapa tertariknya aku kepadamu. Karena Atta bin Yasar ini tampan orangnya. Maka kata bin Yasar, takutlah engkau kepada Allah. Pergilah. Nah, mana ada laki-laki ini? Dikurung, cuman berdua aja, nggak ada yang lain gitu ya. Oh, perempuan ini udah, aku mau sama tiduri aku. Kata bin Yasar, celaka engkau, pergilah engkau dari sini. Perempuan itu terus melayu sampai Atta bin Yasar menangis terisak-isak. Akhirnya perempuan itu melihat tangisan Atta bin Yasar, dia pun menangis jadinya. Karena kerasnya tangisan mereka berdua, datang rombongan, melihat orang menangis, nggak bertanya, malah nangis lagi. Nah, tuh hebatnya tuh. Atta bin Yasar, para sahabatnya nggak mau kepo dia. Pokoknya udah lihatnya nangis nih, ada apa, udah nangis saja. Tapi mereka tidak ada yang bertanya satupun. Akhirnya perempuan itu pergi, malu, lari. Dan hebatnya, kawan-kawan Atta bin Yasar tidak mau bertanya siapa perempuan itu. Nah, begitulah. Mereka menjaga privasi. Tidak mau bertanya, nggak kepo dia. Kita aja berita yang menjauh di sana aja malah kita cariin beritanya gitu kan. Nah, tapi inilah akhlak muslim itu, la tahassasu wa la tajassasu. Jangan mencari-cari dan mengungkit-ungkit kesalahan orang, itu jangan. Nah, jadi setelah sekian lama, sewaktu Atta bin Yasar ini habis nih melaksanakan ibadah haji udah lama, nggak ada yang tahu tuh ceritanya apa, kenapa Atta bin Yasar ini menangis. Malam itu Atta bin Yasar sedang tidur dengan kawan-kawannya, tiba-tiba dia tersentak dan menangis. Salah seorang bangun, kemudian bertanya, kenapa kau menangis? Aku akan ceritakan mimpiku ini, tapi tolong jangan ceritakan kepada siapapun sebelum aku meninggal. Maka kata kawannya, baik, aku akan mendengarkan. Aku bermimpi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian dia berkata, aku berkata kepadanya, aku sungguh takjub kepadamu, wahai Nabi Allah. Kau seseorang yang tampan, kau seseorang yang ganteng, dirayu oleh perempuan cantik, dan kau berhasil untuk menghindar darinya. Tapi kata Nabi Yusuf dalam mimpi itu, aku lebih salut kepadamu. Kau seorang hamba Allah biasa, bukan seorang nabi. Kau dirayu oleh perempuan dan kau memang dari awal tidak menghendaki. Sementara aku masih ada rasa untuk menghendakinya. Itu yang membuat Atta bin Yasar menangis. Barulah kawannya mengatakan, berarti dulu itu yang masalahnya. Perempuan itu menghendaki dirimu. Betul. Dia menghendaki diriku, itu yang membuat aku menangis. Jadi aku mohon kepadamu, tolong jangan ceritakan mimpiku ini, kisahku ini kepada siapapun sebelum aku meninggal dunia. Nah, inilah
luar biasanya Allah menitipkan rahmat iman ke dalam hati seorang hamba. Ini yang kita harapkan kepada Allah, supaya kita dikaruniakan rahmat iman yang kuat, supaya kita terhindar dari hal-hal yang memang ini berat ini. Berapa banyak ustadz-ustadz aja lewat kok diuji dengan kayak gini, dikurung perempuan. Nah, banyak kita nih, beberapa waktu yang lalu saya dengar berita seorang pengasuh pondok pesantren mencabuli santrinya. Ini bisa terjadi sama siapa saja. Mau orang tahu agama, mau enggak, inilah yang terberat. Fitnah, godaan wanita. Bukan wanita yang tukang fitnahnya, kadang laki-laki ini mencari tahu pula. Dia pula yang mencari-cari. Nah ini semoga Allah memberikan kita kekuatan iman seperti ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Abu Muhammad Salih bin Hirzihim. Beliau ini di dalam sabda Rasulullah bahwa di antara kebaikan Islamnya seseorang, dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Hadis ini sangat diamalkan oleh Abu Muhammad Salih bin Hirzihim. Dia ini pergi dari Maroko, daerah asalnya, dia pergi ke Baitul Maqdis, kemudian bermukim di sana, dan dia diangkat menjadi imam masjid di situ. Jadi rombongan Imam Al-Ghazali dan murid-muridnya kebetulan singgah ke Baitul Maqdis. Nah, murid-muridnya melihat ada pohon kurma di sekitar masjid itu yang sangat banyak buahnya. Mereka bertanya kepada Imam Al-Ghazali, "Wahai Syekh, ini kurma ini diwakafkan untuk kaum muslimin atau gimana ini? Apa boleh kita memakannya?" Kata Imam Al-Ghazali, "Tunggu dulu, kita tanya sama Pak Imamnya dulu." Nah, dipanggil tuh imamnya. Itu Abu Muhammad Salih bin Hirzihim. Pak Imam, kami mau nanya ini kurma yang di sebelah masjid situ itu diwakafkan untuk kaum muslimin atau enggak? Justru kata Abu Muhammad Salih bin Hirzihim, bahkan aku sampai sekarang nggak tahu kurma yang mana yang kau maksudkan. Setelah lama aku di sini, aku belum pernah memperhatikan di mana ada kurma di sekitar masjid ini. Nah, lihat. Sampai kata Imam Al-Ghazali pada muridnya, "Kalian dengar? Beliau menjadi imam sudah tahunan di sini, dia tidak pernah memperhatikan kurma itu. Kalian baru sampai di sini, terperhatikan oleh kalian kurma itu." Nah, inilah Abu Muhammad Salih bin Hirzihim ini menjaga. Kalau memang nggak perlu, nggak usah ikut campur, nggak usah dipandang sekalian gitu. Tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untukmu. Ya karena memang nggak pernah kok. Dia nggak tahu kurma itu berbuah, nggak mau. Pokoknya dia fokus, saya imam di sini, pekerjaan saya ini selesai. Yang lain-lain saya nggak mau perhatiin. Nah, inilah kedahsyatan iman yang membuat orang sampai jangankan kepo terhadap aib orang, apa yang ada di sekitarnya pun nggak dia perhatian. Ini kita sampai tong sampah orangnya tahu kita tong sampah tuh kok mana? Oh, bayangin yang kotor-kotor aja ingat kita. Nggak salah aku tong sampah di sini kemarin kok pindah ya abai. Saking susahnya kita menjaga dari hal-hal yang tidak perlu sebetulnya untuk kita perhatikan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Syakran al-Maroko. Memang di Maroko ini banyak lahir orang-orang soleh pada masa lalu. Jadi kisahnya ini ada seorang perempuan cantik jatuh cinta kepada Syakran. Kemudian dia ngomong ke neneknya, "Nek, aku suka sama Syakran. Bagaimana ya Nek ya supaya kami bisa berdua?" Nah, nenek ini agak ini juga nih, kalau menurut orang sih gaul ya, tapi ini bahaya dalam Islam. "Oh tenang, nenek akan usahakan kalian bisa bersama." Nah, tiap kali nenek ini sudah punya siasat ini. Begitu Syakran lewat dipanggil, "Syakran, sini." Nenek ada dapat surat dari cucu nenek di daerah lain. Nah, saudari perempuannya ada di dalam. Dia juga nggak bisa baca. Syakran bisa baca nggak? Bisa. "Tolong bacakan Syakran." Yuk masuk ke rumah. Begitu masuk ke rumah, nenek itu nutup dari luar, perempuan itu kunci dari dalam. Ujian berat.
bagi laki-laki. Apa kata perempuan yang merayu Sakran? Ayo, aku jatuh cinta kepada. Ayo Sakran. Maka Sakran yang soleh ini, tunggu sebentar, aku ingin beruduk dulu. Dia beruduk, selesai beruduk dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ubahlah wajahku menjadi orang yang tidak dia suka, ya Allah. Aku takut melanggar perintahmu saat ini. Aku takut bermaksiat, ya Allah. Saat itu juga Allah rubah wajahnya menjadi jelek. Begitu dia keluar dari tempat wudhu, terpekik perempuan, keluar kamu, keluar, diusir dia keluar. Begitu keluar dari pintu, wajah kembali seperti sedia kala. Inilah orang-orang yang menjaga imannya dengan kuat agar tidak terjerumus ke dalam perzinahan. Nah, makin kuat kita menahan nafsu kita, makin sakit kita, Allah akan makin memberikan pahala dan keajaiban yang berlipat ganda untuk kita. Nah, cuman itulah ya. Sekarang ini godaan-godaan seperti ini udah di depan mata semuanya. Di HP kita nggak niat lihat, lewat. Nah, di situ kadang ujiannya yang parah. Karena apa? Tidak ada yang menyaksikan selain Allah. Sementara kita tahu nafsu kita ini penentang. Dia yang sering menentang kita untuk melakukan hal-hal buruk. Sedangkan Allah aja dilawan sama nafsu. Apalagi kita, gitu. Makanya kita minta tolongnya kepada Allah. Mungkin kalau kita ingat ketika nafsu diciptakan, Allah kan nanya, kamu siapa, aku siapa? Apa jawaban nafsu? Aku, kau. Begitulah melawannya nafsu kita ini kepada kita. Tapi kalau kita waspadai dan kita menahannya, mengontrolnya, kemudian kita mendapatkan keajaiban dari apa yang kita lakukan, makin tenang jiwa kita, makin hilang keresahan. Disitulah insya Allah Allah makin menguatkan hati kita untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita, insya Allah. Kemudian ada ini udah habis di bab yang ke-7. Insya Allah akan kita sambung kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.